Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ika Suryani dengan NPM 2019 14 50 10 45 dari kelas S6G. Yang saya hormati Bapak Rendika Valeri, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Pengaruh kecanduan bermain game online terhadap prestasi dan mental siswa SMP Negeri 2 Kebasen. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi yang maju begitu pesat di awal tahun 1970 sampai 1980 membuat sistem komunikasi dan komputer berkembang begitu cepat. Yang terjadi karena perkembangan elektronika dengan penemuan-penemuan yang baru sangat menakjubkan. Hal ini membuat dunia industri berlomba-lomba untuk memproduksi teknologi informasi secara massal. Pada era yang serba digital dan modern seperti sekarang ini, sektor kehidupan mengalami percepatan pertumbuhan yang begitu pesat. Tidak hanya sarana teknologi, komunikasi maupun transportasi yang mengalami perkembangan begitu fatal. Namun, fenomena ini juga berlaku pada banyak pola kehidupan. Beberapa tahun ini sedang maraknya game yang berbasis online yang banyak dipopulerkan oleh kalangan remaja sampai kalangan dewasa. Dikarenakan perkembangan era globalisasi yang sangat pesat dan perkembangan teknologi saat ini semakin tahun semakin canggih. Membuat resah dari semua kalangan pendidikan, lembaga masyarakat, dan pihak kependidikan pun yang membuat semakin hari semakin memprihatinkan terkait persoalan perkembangan prestasi akademik peserta didik. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi internet, game online juga mengalami perkembangan yang begitu pesat. Dalam sebuah perkembangan teknologi, ada untuk membantu para peserta didik untuk lebih berkelanjutan lagi. Akan tetapi faktanya, perkembangan teknologi tersebut dan dengan adanya game online, maka arus balik yang awalnya mereka sangat ingin meraih prestasi, kini siswa lebih mementingkan bermain game online yang akan menurunkan motivasi belajar mereka. Prestasi belajar gemilang yang dicapai oleh siswa merupakan lembaga ketidakjayaan suatu lembaga pendidikan. Pemain game online biasanya didominasi dari kalangan pelajar, mulai dari SD, SMP, SMK, mahasiswa, bahkan orang dewasa. Pelajar yang sering memainkan suatu game online akan menyebabkan mereka menjadi ketagihan atau kecanduan. Ketagihan bermain game online akan berdampak buruk, terutama dari segi akademi dan sosialnya. Bahkan game online juga membawa dampak yang besar terutama pada perkembangan anak maupun jiwa seseorang. Walaupun kita dapat bersosialisasi dalam game online dengan pemain lainnya, namun game online kerap membuat pemainnya merupakan kehidupan sosial dalam kehidupannya sebenarnya. Saat ini banyak remaja yang menyisihkan uang sakunya untuk memainkan game online hingga berjam-jam dan lama-kelamaan menjadi kecanduan. Akibatnya, remaja melupakan banyak hal yang lebih penting seperti belajar, makan, beribadah, bahkan kesehatannya sendiri. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Di sini identifikasi masalah terdiri dari 5. Yang pertama, apakah game online berdampak pada prestasi belajar siswa di SMP Negeri 2 Kebasen? Yang kedua, apakah akibat kecanduan bermain game online mampu mempengaruhi mental psikolog siswa SMP Negeri 2 Kebasen? Yang ketiga, bagaimana ragam perilaku belajar siswa SMP Negeri 2 Kebasen? Yang keempat, bagaimana prestasi belajar siswa setelah bermain game online di SMP Negeri 2 Kebasen? Dan yang terakhir, seberapa besar pengaruh kecanduan game online terhadap kehidupan siswa di SMP Negeri 2 Kebasen. Yang ketiga yaitu ada batasan masalah.
dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam waktu, tenaga, dan biaya, serta untuk memperoleh penelitian yang lebih terarah dan terfokus, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Dengan pertimbangan tersebut, maka sasaran yang hendak dicapai dalam masalah ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecanduan bermain game online terhadap prestasi dan mental siswa SMP Negeri 2 Kebasen. Dengan adanya pembatasan masalah tersebut, memungkinkan hasil penelitian akan menjadi lebih cermat dan diharapkan lebih dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti dapat merumuskan pokok permasalahan, yaitu apakah terdapat pengaruh kecanduan bermain game online terhadap mental psikolog pada siswa di SMP Negeri 2 Kebasen. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh kecanduan bermain game online terhadap mental psikolog pada siswa di SMP Negeri 2 Kebasen. Bab 2 yaitu landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Landasan teori yaitu terdiri dari yang pertama ada konsep remaja, yang kedua ada konsep game online, dan yang ketiga ada prestasi belajar, dan keempat konsep mental, dan yang terakhir konsep kecanduan game online. Pada konsep remaja, definisi remaja yaitu menurut Ali Muhammad dan Asrori M. 2016, remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa. Suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua, melainkan merasa sama atau paling tidak sejajar. Memasuki masyarakat dewasa ini mengandung banyak aspek afektif lebih atau kurang dari usia pubertas. Sedangkan remaja diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Itu menurut Sandrock 2013. Fase-fase masa remaja. Menurut Indriani tahun 2014, masa remaja menjadi 3 fase. Yang pertama, masa pubertas kurang lebih 10-12 tahun. Yang kedua, umur 14 sampai umur 17 tahun. Dan yang ketiga, adolescensi kurang lebih 17 sampai 21 tahun. Kemudian konsep game online. Menurut Adam dan Rawlings tahun 2017, game online merupakan permainan yang dapat diakses oleh banyak orang, di mana mesin-mesin yang digunakan pemain dihubungkan oleh satu jaringan internet, sedangkan menurut Nandang menyebutkan bahwa online merupakan terhubung, terkoneksi, aktif, dan siap untuk operasi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi bermain game online. Lumban dalam Dewandari tahun 2013 mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi game online yaitu yang pertama gender, yang kedua kondisi psikologis, yang ketiga adalah jenis game online. Kemudian dampak dari penggunaan game online. Yang pertama itu ada dampak positif. Menurut Suciati tahun 2013, dampak positif dari game online yaitu video game melatih problem solving. Yang kedua, memberikan penguatan yang positif. Yang ketiga, melatih anak berpikir strategis. Yang keempat, melatih anak membangun jaringan atau network. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan koordinasi tangan atau mata. Kemudian, dampak negatif dari bermain game online. Dalam sebuah penelitian dilakukan oleh Suryanto tahun 2015 mengatakan bahwa dampak bermain game online di kalangan pelajar yaitu masalah sosial, masalah komunikasi, mengikis empati, gangguan motorik, dan gangguan kesehatan.
Kemudian ada konsep prestasi belajar. Di sini konsep prestasi belajar menurut Roshid Muhammad Saiful tahun 2019 mengartikan prestasi belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap siswa dalam periode tertentu dan dapat dinyatakan bahwa prestasi belajar merupakan hasil dari suatu kegiatan pembelajaran yang disertai perubahan yang dicapai oleh siswa. Kemudian, aspek-aspek prestasi belajar menurut Thohirin tahun 2015 mengemukakan bahwa pencapaian prestasi belajar atau hasil belajar mahasiswa merujuk kepada aspek-aspek. Yang pertama, kognitif adalah kegiatan mental atau otak, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan penilaian. Yang kedua, afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Yang ketiga, psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill. Kemudian, faktor-faktor mempengaruhi prestasi belajar. Menurut Wahab, tahun 2016 mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu faktor internal seperti faktor fisiologis dan faktor psikologis. Dan yang kedua, faktor-faktor eksternal yaitu berupa lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Kemudian, konsep dari kecanduan bermain game online. Kecanduan game online merupakan salah satu bentuk kecanduan yang disebabkan oleh teknologi internet atau yang lebih dikenal dengan istilah Internet Addictive Disorder. Menurut Adam tahun 2012, komputer dan game online adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan remaja masa kini. Bagi kebanyakan anak remaja, bermain game online merupakan kegiatan rutin yang mereka lakukan setiap hari. Sebenarnya tidak masalah, asalkan selama masih batas wajar. Kemudian, aspek-aspek kecanduan game online. Aspek kecanduan game online sebenarnya hampir sama dengan jenis kecanduan yang lain, tetapi kecanduan game online dimasukkan ke dalam golongan kecanduan psikologis. Menurut Chen, CY, dan Cheng SL tahun 2018 terdapat 4 aspek kecanduan game online. Yang pertama, compulsion atau kompulsif. Yang kedua, withdrawal atau penarikan diri. Yang ketiga, tolerance atau toleransi. Yang keempat, interpersonal dan health related problem atau masalah hubungan interpersonal dan kesehatan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecanduan game online. Yang pertama, faktor internal yaitu rasa bosan yang dirasakan remaja ketika berada di rumah atau di sekolah. Yang kedua, keinginan yang kuat dari diri remaja untuk memperoleh nilai yang tinggi dalam game online. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mengatur waktu aktivitas lainnya. Dan yang keempat, kurangnya self-control dalam diri remaja. Yang kemudian, faktor eksternal, yaitu lingkungan yang kurang terkontrol karena melihat teman-teman yang lain bermain game online. Yang kedua, kurang memiliki hubungan sosial yang baik sehingga remaja memiliki alternatif bermain game. Yang ketiga, harapan orang tua yang terlalu tinggi terhadap anaknya untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti kursus dan les. Kemudian yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Kerangka konseptual membahas tentang saling ketergantungan antara variabel yang dianggap perlu untuk melengkapi dinamika situasi atau hal yang akan diteliti. Kemudian yaitu hipotesis. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan dalam identifikasi masalah.
Hipotesis tersebut harus diuji atau dibuktikan kebenarannya lewat pengumpulan dan penganalisaan data-data. Berdasarkan data-data di atas, penulisan menyusun hipotesis sebagai berikut. H1 yaitu terdapat pengaruh kecanduan game online terhadap prestasi dan mental remaja pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Kebasen. Kemudian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat. Lamanya waktu penelitian dan pengumpulan data. Peneliti membutuhkan waktu sekitar 6 bulan, yaitu mulai dari bulan Maret sampai bulan Agustus tahun 2022. Tempat penelitian yaitu dilakukan di SMP Negeri 2 Kebasen. Kemudian metode penelitian. Menurut Sugiono tahun 2016, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Menurut Kasiran tahun 2014, penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan mendapatkan kesimpulan dengan cara mengumpulkan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan dari kesimpulan yang ingin dicapai. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Kebasen. Kemudian, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian siswa dari kelas 8 SMP Negeri 2 Kebasen yang berjumlah 34 siswa. Kemudian, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam. Untuk mendapatkan data yang lengkap dan objektif, penggunaan berbagai metode sangat diperlukan, tetapi bila salah satu metode yang dipandang mencukupi, maka metode lain bila digunakan menjadi tidak efisien. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Jumlah instrumen yang akan digunakan untuk peneliti berkaitan dengan jumlah variabel yang diteliti, dikarenakan instrumen peneliti akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner dan variabel. Jumlah pertanyaan dalam kuesioner dan variabel kecanduan bermain game online terhadap mental dan prestasi remaja perlu dilakukan pengujian melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan uji reliabilitas perlu dilakukan agar kuesioner yang dibuat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.